Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan cara kita membuat tabel informatif seperti ini di Excel. Nomor 1 sayuran, nih, tertera macam-macam sayurannya. Kalau kita tekan tombol ke atas, nomor 2, daging, sini. Kemudian kalau kita tekan lagi tombol ketiga, adalah minuman. Di sini tertera daftar minumannya, jenis-jenis minuman, beserta harganya. Kalau kita tekan tombol di bawah berarti mengurangi nilai yang ada di sini. Nah, 2, ini ada harganya. Nah, ini dapat kita lakukan seperti ini dengan menggunakan rumus kombinasi. Ini saya lihatkan. Ini rumus kombinasi if dan block up. Untuk menghasilkan judul dari daftar menu ini, titel dari daftar menu makanan atau minuman, itu cukup menggunakan block up, merujuk pada 3 item ini, sayur, daging, dan minuman. Nomor 1 sayur, kalau kita ganti nomor 1 ke nomor 2, maka secara otomatis berubah menjadi daging, seperti ini. Kemudian kita tekan lagi, nah ini otomatis berubah menjadi minuman. Ini menggunakan rumus block up. Untuk menghasilkan daftar menunya, kita harus siapkan terlebih dahulu database-nya seperti ini. Ya, ada daftar menu sayuran. Ini sumber datanya. Kemudian ini lagi daging, dan ini lagi minuman. Nah, ini menjadi sumber data yang akan kita tampilkan pada halaman depan. Dan kalau kita mengklik tombolnya, ini nomor 3 sesuai kategorinya minuman, maka tersusunlah minuman. Nah, sumber datanya ada di sini. Nah, minuman. Kalau nomor 2 itu daging, ada daging ikan, daging sapi, dan seterusnya. Ini sumber datanya pada daging di sini. Nah, itu selanjutnya pada nomor 1 itu sayuran. Nah, ini sumber data. Ini dapat kita lakukan dengan mengkombinasikan rumus. Mengkombinasikan rumus if dan block up. Nah, karena ada 3 data yang harus kita tampilkan, maka di sini for up-nya mengambil data daging, mengambil data sayuran seperti ini, mengambil data minuman seperti ini. Baik, kita akan praktekkan. Saya sudah siapkan template-nya seperti ini. Nah, ini sudah disiapkan template-nya. Ini sudah ada database-nya. Kita akan masukkan menggunakan rumus block up dan if. Kita kasih nomor dulu. Nomor 1, 2. Kita akan tampilkan jenis-jenis makanan dan minuman. Sebelumnya, kita bikin dulu nomor item jenis makanan dan minuman. Kita menggunakan
data validasi. Di sini kita buat seperti ini. Data validasi. Nah, ini value kita ganti menjadi list. Nah, di sini kita tulis 1, spasi 2, spasi 3. Nah, sabrasi seperti ini, karena ada 3 item, kita bikin hanya 3. Nah, di sini kita sudah bisa memilih. Tuh, 1, 2, 3. Kita atur posisinya ke tengah. Besarkan fontnya menjadi 16. Seperti ini. Oke, udah jadi. Nah, tatkala kita memilih angka 1, maka ditampilkan di sini adalah sayuran. Ketika kita memilih nomor 2, maka akan ditampilkan di sini daging. Ketika kita memilih nomor 3, akan ditampilkan di sini adalah minuman. Caranya adalah masukkan rumus lookup, klik aja 2 kali di sini, kemudian klik di sini nomor. Selanjutnya kita ke tabel yang menjadi rujukan data yang akan kita tampilkan. Ini kita select saja semuanya. Tekan F4 di keyboard seperti ini, maka dia akan mengabsolutkan. Kemudian koma. Ada juga komputer yang menggunakan titik koma. Jadi kalau menggunakan koma tidak bisa, gunakan titik koma. Selanjutnya kita tuliskan nomor berapa. Kalau nomor 1 berada pada kolom 1, nah, kita akan menampilkan pada kolom 2 ini. Berarti nomor 1 yang akan ditampilkan ada sayuran, berarti kita taruh angka 2 di sini. Itu berarti kolom kedua. Kemudian taruh 0 agar bisa rumus ini membaca secara sempurna tabel rujukan lookup ini tadi. Kemudian kita tutup kurung. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Baik, kalau kita ganti nomornya, karena nomor berada di kolom 1, maka dia akan membaca apa isi di kolom 2. Seperti ini. Daging. Bentar ya, daging. Kemudian kolom 3, minuman. Jadi kita sudah berhasil membuat daftar menu. Ini sekarang isi dari daftar menu makanan dan minuman. Kan pelan-pelan mengisi rumusnya. Sama caranya, sebelumnya kita mengisi lookup dulu. Lookup. Seperti ini, lookup. Oke. Rujukannya adalah yang ada di B6. Jadi B6 ini kolom B baris ke-6. Ini rujukannya. Ke-1. Kemudian koma. Sekarang nomor 1 ini kan sayuran. Kita ke data base-nya sayuran. Sama caranya tadi, mulai dari B3 kita klik, kemudian kita seleksi hingga ke D7 seperti ini. Di D7 jangan lupa diabsolutkan dengan menekan F4. F4
kalau sudah sudah muncul tanda dolar, berarti sudah absolut. Selanjutnya kita ketikkan, kalau daftar makanan tadi itu berada di kolom kedua, kita ketikkan angka 2 untuk memaksimalkan pembacaan rumus antara benar dan salahnya. Kita taruh angka 0 seperti ini, kemudian enter. Untuk sayuran sudah dapat ya. Ini kalau kita copy ke bawah, maka semua daftar menu sayuran itu tadi muncul sini. Nah, sini bayam, kangkung, kacang, kol, sawi. Lantas kalau kita pilih yang nomor 2, kenapa tidak muncul? Karena kita belum memasukkan rumusnya. Kita tidak bisa begitu saja menampilkan daftar makanan pada item nomor 2 itu daging, kalau kita tidak memasukkan rumus if. Nah, jadi kita harus masukkan rumus if di sini. Kembalikan aja dulu ke nomor 1. Nah, sekarang block up-nya sudah jadi. Kita tinggal membuat if-nya seperti ini dulu kita buat. If buka kurung, yang menjadi rujukan if yang mana adalah yang G6 di sini, G6. Kita klik G6 sama dengan 1, karena nilainya di sini 1. Jadi kita tulis sama dengan 1. Jika nilainya benar, G61, maka dia akan menampilkan sayuran. Jika tidak, maka kita berikan jawaban kosong seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita coba. Kita coba angka 2. Kosong. Karena di G6 ini nilainya tidak 1. Kalau nilainya 1, baru dia menampilkan ini tadi ya, menu sayuran. Ini kita copy aja ke bawah seperti ini. Setiap kali kita nomor 1, oh ya, kenapa ini tidak tampil? Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Harusnya di bawah juga tampil. Kenapa? Karena kita tidak mengabsolutkan G6 ini tadi. G6 harus kita absolutkan. Jadi setiap kali kita mengkopinya, maka dia tetap pada posisi G6. Caranya tentu dengan menekan tombol F4. Seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Seperti ini. Akan muncul. Ini cara kita memunculkan harga. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memunculkan daftar menu minuman, daging. Nah, di sini kan angka 3 muncul. Kan kita menginginkan juga yang daging muncul. Menunya daging ini ada daging ikan, daging sapi, daging ayam, udang, sotong.
Nah, caranya ini kita copy saja. Rumusnya ini kita copy. Copy seperti ini. Bisa gunakan mouse, bisa gunakan keyboard. Ya, kita copy kira-kira sampai di kurung berwarna merah. Tekan Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah, setelah kita pastekan, ingat ada if di sini, harus diantara dengan koma seperti ini. Agar rumus membaca data daging nomor 2, maka G6 ini kita ganti menjadi nomor 2. Kemudian daftar isiannya ini kita seleksi seperti ini. Kemudian kita ke database daging, seleksi dari kolom B3 sampai D7. Jangan lupa ini diabsolutkan. Yang B3 sampai D7. Dengan tombol F4, maka B3 dan tekan enter. Nah, ini ada permintaan kita menambahkan kurung, tutup kurung di belakangnya. Yes kan saja di sini. Nah, tatkala kita rubah, maka otomatis muncul dia ikan ini tadi. Nomor 2, 3 dan 4, 5 kenapa belum muncul? Karena kita belum mengcopy rumus yang ada untuk menu daging ini tadi. Copy saja seperti ini. Selesai. Maka daftar menu daging sudah dapat kita munculkan. Kalau kita tekan nomor 1, dia menampilkan sayuran, bayam, kangkung, kacang panjang, kol, sawi. Lalu kita tekan nomor 2, dia akan menampilkan daftar daging, ya, daging ikan, sapi, daging ayam, udang, soto. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan yang nomor 3, yaitu minuman. Minuman ya. Caranya sama. Kita ke nomor 3 saja dulu, ini kosong. Dan di sini ada rumus. Kita copy lagi yang tadi. Ya, caranya sama. Ini tadi. Kita seleksi bagian yang mau kita copy seperti ini. Ctrl C di keyboard, ya. Kemudian pastekan di sini. Jangan lupa koma. Ya. Ada komputer atau laptop dia tidak menggunakan koma. Jika dia menggunakan titik koma, maka gunakanlah titik koma. Nah, sekarang kita coba untuk menggantikan namanya saja di sini. Kita gantikan daging ini menjadi minuman. Seperti yang ada di tab ini. Harus sama namanya dengan di tab save nih, halaman. Jadi kita ketikkan minuman sama persis tulisannya. Nah, apakah berhasil?
ketik, kita seleksi dulu minuman. Minuman seperti ini, minuman, enter. Tetap dia minta konfirmasi karena tanda kurungnya ini kan bertambah belakang. Yes kan aja. Oke, sekarang minuman. Lah, kenapa malah hilang? Nah, ada yang belum kita rubah, yaitu G6. G6 ini nilainya harus 3. Perhatikan di sini. Untuk minuman di sini G6 masih bernilai 2. Maka kita ganti nilai 2 ini menjadi 3. Seperti ini. Lalu enter. Maka muncullah daftar minuman di sini. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Kalau kita paham cara penggunaan if, lookup, maka kita bisa mengatasi setiap ada persoalan ketika kita memasukkan rumus dan tidak menghasilkan apa-apa dari rumus tersebut. Pasti ada sesuatu yang keliru dan salah. Selanjutnya, kita akan menampilkan harga. Nah, ini menampilkan harga. Ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk menampilkan harga. Kembalikan ke nomor 1 dulu. Ini sudah tampil semua ya. Nomor 2, nomor 3, kembalikan ke nomor 1 untuk menampilkan harga. Ini kita copy saja. Ini kita copy. Seperti ini, kita copy ke sini. Yang perlu kita amati, mana sel yang relatif di sini, mana sel yang absolut. Nah, tatkala sel tersebut adalah relatif, maka kita harus merubahnya. Karena dia otomatis berubah. Kembalikan ke asal. Contoh seperti ini. Sebelum kita copy, ini selnya B6. Lookup-nya itu B6. Sini dia B6. Ini rujukannya. Ya. Kemudian, setelah kita copy, ini berubah menjadi D6. Jadi yang D ini kita gantikan ke kolom B. Cukup dengan menggantikan huruf D menjadi B seperti ini. Kita ganti semua. B. Kemudian satu lagi B. Karena ini sel relatif. Kalau kita mengcopy pindah kepada sel yang lain, maka otomatis dia membaca kolom yang baru. Walaupun berada di baris yang sama atau row yang sama. Kenapa belum menampilkan harga? Sedangkan di sini kita akan menghasilkan harga. Nah, perlu kita pahami di lookup itu dia membaca kolom yang mana mau yang kita tampilkan. Kalau di sini kita tulis angka 2, itu berarti kolom kedua. Semua angka 2. Kolom kedua, angka 2, kolom kedua. Sementara harga itu berada di kolom ketiga. Kita perhatikan. Kolom 1, 2, dan 3. Untuk menampilkan harga, maka kita harus merubah. Ya, sama nih. Ini berada di kolom ketiga, ini berada di kolom ketiga. Agar harganya itu tampil, kita rubah. Pokoknya sayuran ini kita rubah ke kolom ketiga. Sini. Ya.
kan akan ditampilkan harga seperti ini. Lookup akan membaca isi dari kolom ketiga itu. Kalau angka nomor 2 gimana? Di sini belum, karena kita belum merubah. Untuk daging ini masih di kolom kedua, kita ganti kolom ketiga. Maka dia akan otomatis berganti harga. Gitu juga yang untuk minuman kita ganti di kolom ketiga. Berarti kita sudah berhasil di sini. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini dia. Kalau kita ganti, ini sudah berganti semua. Nih. Sekarang kita memperindah tabel yang baru saja kita buat. Ada satu lagi yang belum dilakukan, yaitu tombol untuk menambah angka, tombol untuk mengurangi bilangan. Nah, ini. Sebelum kita merubah warna-warna, menyesuaikan dengan ini, ya warna-warnanya kita taruh, termasuk warna ini. Ini kalau sayuran dia hijau muda, kalau daging merah, kalau minuman kuning, otomatis dia berubah. Ya, sedikit lagi. Silakan perhatikan dengan baik caranya. Pertama, kita tampilkan tombolnya dulu. Di sini kita taruh. Nah, ini kita menggunakan fasilitas developer. Ingat, fasilitas developer. Kita pilih insert di sini. Ini ada menu tombolnya, klik. Taruhkan di sini. Seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita belum bisa melakukan apa-apa di atas tombol ini. Tak ada perubahan. Nah, kita harus men-settingnya. Caranya, pilih kontrol, format kontrol di sini. Kemudian tentukan nilainya. Nilai minimum kita tentukan 1. Nilai maksimum kita tentukan 3. Kita pilih nilai yang akan kita rubah, yaitu angka yang di sini. Angka 1. Yang ada pada kolom G6. Kemudian klik OK. Seperti ini. Nah, ini sudah akan berubah. Tuh. Hanya sampai 3. Karena kita batasi nilai maksimal 3. Kita klik lagi tidak akan bertambah nilainya. Dan kalau kita kurangi juga kita batasi nilainya hanya sampai 1. Kalau kita batasi nilainya sampai 0, maka akan tampil 0 di sini. Di sini kan kosong. Ini sudah berhasil kita lakukan. Sekarang masalah warna. Nah, warna sayuran tadi warna hijau. Kita manfaatkan kondisional format. Seperti ini. Kita manfaatkan ini. Kita pilih kondisional format text contain. Seperti ini. Sebelum kita tuliskan sayuran, kita pilih warnanya tadi hijau. Pilih warna grade fill. Tulis di sini sayuran. Oke.
maka dia menjadi hijau. Klik OK. Kemudian untuk yang daging, di warna merah, kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Dan kita pilih warna merah. Ini kebetulan sudah warna merah. Kita tulis saja daging. Daging, maka dia berwarna merah. Kemudian kita tulis lagi untuk minuman. Tadi warna kuning, kita pilih sama warna kuning. Seperti ini ya. Kita pilih di sini mana yang warna kuning, yellow. Tulis minuman. Jadi setiap detail menu makanan atau minuman ini berubah, maka warnanya pun berubah. Seperti ini. Ya. Daging warna merah, sayuran warna hijau. Nah, terakhir tinggal memberi warna. Sambil menekan tombol kontrol, kita klik di sini untuk sel-sel yang berikutnya. Kemudian kita ganti warna filenya, kita pilih warna yang kita sukai. Kalau ikut contoh adalah warna ini. Ini juga kita rapikan. Ada warna ya, warna oranye ya, seperti ini. Kita rapikan. Caranya koma, berikan tanda koma. Kemudian ini kita menggunakan rupiah, pilih saja, cari pada RP. Nah, ini dia. Kalau dia tidak tampil gini, kita besar untuk menampilkan rupiahnya. Nah, seperti ini. Kita bisa atur biar kelihatannya bagus. Cara menampilkan developer seperti ini. Di tab Excel tidak kita temukan developer, maka cara menampilkannya adalah klik file seperti ini, kemudian pilih option, kemudian custom ribbon. Nah, pada custom ribbon ini di sebelah kanan ini ada daftar checklist. Untuk menampilkan tab developer, kita checklist di sini. Checklist seperti ini. Kemudian maka tab developer pun sudah ditampilkan di Excel. Tadi ini kan tidak ada.